kebudayaan. Sistem ekonomi dan politik di dalam masyarakat feodal Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Dalam masyarakat feodal, ekonominya adalah ekonomi dunia, yaitu ekonomi di mana produksi dipakai untuk keperluan sendiri, bukan produksi untuk dijual atau dipasarkan. 2. Dalam masyarakat feodal yang berkuasa ialah kelas feodal yang terdiri dari raja-raja yang bertempat tinggal di keraton, bangsawan, pendeta, pegawai, dan para pegawai. Dasar kekuasaan kaum feodal ialah hak milik mereka, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Sistem pemerintahan tahun 1950 sampai 1959 dan liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individu. Artinya, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Shadaqallahul Azim. Pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran. Yang pertama yaitu kebutuhan akan sesuatu yang terus-menerus seperti berita, informasi, dan kebutuhan lainnya. Karena kebutuhan yang terus bertambah, maka kita perlu otomatisasi. Dengan adanya otomatisasi, kebutuhan tersebut akan terpenuhi atau terlaksana. Dan dengan adanya otomatisasi dalam perkantoran, maka waktu dapat dimanfaatkan dengan baik. Sehingga dari otomatisasi ini kita memiliki waktu luang dan dapat mengerjakan kegiatan yang lain. Dengan begitu, waktu tidak terbuang sia-sia. Kita memiliki waktu-waktu tertentu untuk melakukan kegiatan lain dan prasarana. Maka dari itu tidak lepas pula dari yang namanya otomatisasi perkantoran, yang dimana tadi pengertiannya sudah dijelaskan di pembahasan pertama. Sekian, terima kasih. Ini kalau boleh tahu untuk pertanyaan yang mana? Yang beriskop apa itu pertanyaan? yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan otomatisasi perkantoran. Oke. Tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Daristiananda dan akan memaparkan materi tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun waktu Orde Baru. Sebelumnya saya akan membacakan surah, yaitu surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya ini masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Pancasila dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun waktu Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program P4 Pedoman Penghayatan Pengalaman dan Pancasila. Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan isi Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain.
Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila, yaitu pertama melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan atau seminar. Yang kedua asa tunggal, yaitu Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila. Yang ketiga stabilisasi, yaitu Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah, karena Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara, dan untuk menstabilkannya Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer sehingga tidak ada yang berani untuk mengkritik pemerintah. Dalam pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu diterapkannya demokrasi dalam penerapan Pancasila, demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu, Presiden juga memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Presiden juga melemahkan aspek-aspek demokrasi dalam pers karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Maka Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan dan lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak menjatuhkan pemerintahan. Adapun penyelewengan dan penyimpangan terhadap Pancasila di masa Orde Baru, yaitu 1. Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun. 2. Terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila oleh rezim Orde Baru melalui program P4. Adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut. 4. Adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan terhadap orang di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus Tanjung Priok, pengerusakan atau penghancuran pada kasus 27 Juli dan seterusnya. 5. Perlakuan diskriminasi oleh negara juga dirasakan oleh masyarakat non pribumi atau keturunan dan masyarakat golongan minoritas. Mereka merasa diasingkan, bahkan acap kali mereka hanya dijadikan sebagai kambing hitam jika ada masalah atau diperas secara ekonomi. Adapun ciri-ciri Orde Baru yaitu mengutamakan musyawarah mufakat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan musyawarah, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan. Orde Baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintah sebelumnya dan telah menyimpang dari Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 demi kepentingan kekuasaan. Latar belakang lahirnya Orde Baru: terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965. Kedua, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa gerakan 30 September 1965, ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama. Tiga, keadaan perekonomian semakin memburuk di mana inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. 4. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengusut peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI beserta organisasi masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili. 5. Kesatuan Aksi atau KPI yang ada di masyarakat bergabung membentuk kesatuan aksi berupa Front Pancasila yang selanjutnya lebih dikenal dengan Angkatan 66 untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Yang keenam, Kesatuan Aksi Front Pancasila pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR GR mengajukan tuntutan Tritura atau Tuntutan Rakyat yang berisi:
1. Pembubaran PKI beserta organisasi massanya. 2. Pembersihan kabinet Dwi Kora. 3. Penurunan harga-harga barang. 7. Upaya reshuffle kabinet Dwi Kora pada 21 Februari 1966 dan pembentukan kabinet 100 menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Yang ke-8, wibawa dan kekuatan Presiden Soekarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa atau MAMILU. 9. Sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil, maka Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang ditujukan bagi Letjen Soeharto berguna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan. Baik, itu tadi penjelasan dari cantik pemata. Saya silakan teman-teman. Bu baru juga sekali saya. Keserasian, keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu yang berbeda dari berbagai kelompok masyarakat dengan paham budaya sosialnya untuk diutuhkan menjadi kepemilikan suatu bangsa. 1945, bangsa Indonesia menghadapi berbagai aksi dan gerakan yang mengarah pada disintegrasi seperti gerakan 30 SPKI, DITII atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan. Wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan yang berasal dari dalam. Untuk sesi selanjutnya saya akan membuka 3 orang terjemah. Saya pertanyaan. Satu. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rosmati Ramadhani akan bertanya di sini faktor-faktor penghambat integrasi nasional adanya paham etnosentrisme. Apakah paham etnosentrisme itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya yaitu mengapa proses integrasi dipengaruhi oleh aspek sosiologis dan antropologis. Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada Fia, yaitu apa penyebab utama terjadinya faktor pendorong integrasi nasional? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Srini. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 5, yaitu salah satu faktor penghambat integrasi nasional yaitu adanya paham etnosentrisme. Bagaimana menanggulangi dari faktor penghambat integrasi nasional tersebut? Yang pertama adalah mengenai etnosentrisme. Etnosentrisme itu merupakan misalnya terdapat dua suku di Indonesia ini, dan salah satu dari mereka itu adanya rasa senasib dan seperjuangan, lalu adanya keinginan untuk bersatu, lebih menonjolkan atau melebih-lebihkan budaya. Apabila ada salah cukup bisa dicoba koreksi
kalau sosiologi itu adalah ilmu yang menyangkut masalah sosialnya ya, kemasyarakatannya saja. Tetapi kalau antropologi itu lebih luas karena ini menyangkut tentang ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan manusia dulu atau di masa lampau, kini dan di masa sekarang. Masalah bagaimana ciri-ciri tubuhnya, karakternya, kebiasaan sehari-hari. Tentu saja untuk menentukan sebuah integrasi nasional kita harus mengambil dari latar belakang dari segi sosial dan antropologinya tadi. Bagaimana kita membuat sebuah tarian yang bisa mengkombinasikan antara suku dari Batak atau Raja, dari Bone, dari Mandar, tempatnya seperti ini. Kita lakukan bentuk sebuah tari yang mengintegrasikan antara suku dari Batak, Raja, Bone, dan sekitarnya. Seperti itu. Kemudian kita buat forum. Forum apa yang menarik, yang bisa membuat orang Batak, orang Jawa tertarik untuk ikut dalam forum tersebut. Oh, kita bagusnya forum merah putih. Forum merah putih ini tidak mendiskreditkan sebuah suku, karena memang dia di situ adalah rasa persatuan dan kesatuan yang ditanamkan. Kita buat sebuah forum yang bisa menyatukan dari berbagai suku dan bangsa, ya, dan lain sebagainya. Jadi aspek-aspek itu sangat krusial untuk kita perhatikan, termasuk dari bagaimana karakternya. Jadi banyak sekali, kalau antropologi itu banyak sekali, pokoknya hal yang berhubungan tentang manusia, semuanya luas sekali itu antropologi. Seperti itu. Kalau mau lebih lengkapnya silahkan belajar kembali, apakah Anda waktu SMA belajar tentang sosiologi dan juga antropologi. Tentu saja para pakar punya pendapat yang berbeda ya, tapi apa yang pernah saya dapatkan seperti itu halnya. Karena saya juga pernah mengajar antropologi, ilmu antropologi. Sesi pertanyaan, kita beralih ke sesi terakhir, yakni penyimpulan. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keserasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai satu bangsa. Dalam melakukan integrasi langsung. Apa tadi? Tidak kusimak Pawai saja tidak akan membawa integrasi ketika rasa hormat manusia hancur. Oh iya, jadi ceritanya pawai di tadi bilang pawai. Jadi kalau tidak ada integrasi pasti tidak bisa pawai orang tuh. Iya, pasti ada yang pawai waktu SD ini SMP ya. Baiklah, terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian dalam materi kali ini. Saya tutup dengan ucapan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah belum Pi? Belum. Oke, Garuda Pancasila ya. Oke, 3, 2, berdiri semua. Oke. Oke, 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Partio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju.
persoalan politik pada masa Orde Lama atau sistem pemerintahan. Bagaimana kondisi politik pada masa Orde Lama? Perkenalkan, nama saya Rosmina. Saya ingin menanyakan tentang materi yang di masa Orde Lama, yaitu pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan istilah golongan kanan, golongan kiri dengan golongan revolusioner dan golongan kontra revolusioner? Bertanya di bagian Yusri Ansar. dalam bidang ideologi. Menafsirkan Pancasila secara terpisah-pisah, tidak dalam satu rangkaian kesatuan yang bulat dan utuh. Pancasila diperas menjadi trisila, trisila diperas menjadi ekasila atau gotong royong. Maksud dari kata diperas di sini itu apa? Dan juga saya ingin bertanya di bagian halaman 73-nya, apa itu bisa dijelaskan secara jelas sebenarnya apa itu konsepnya sakon? Terima kasih. Sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi yang terpimpin. Kiri, golongan revolusioner dan golongan kontra revolusioner. Yaitu kalau golongan kanan, pandangan umum yang memberikan kebijakan berdasarkan berbagai latar belakang yang punya hak yang sama sebagai warga negara. Tetapi kalau golongan kiri itu pandangan umum bahwa setiap kebijakan mesti dilandaskan berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan tradisionalisme. Kemudian kalau golongan revolusioner yaitu golongan yang mendukung atau berpartisipasi dalam revolusi. Kalau golongan kontra revolusioner yaitu golongan yang tidak berpartisipasi atau mendukung revolusi itu sendiri. Apakah dari Nasionalis, agama, dan komunis. Dengan menyatukan tiga konsep ini, nasionalis, agamis, dan komunis, Soekarno berusaha sebagai mengajak segala komponen bangsa. Nasakom ini merupakan ciri khas dari demokrasi terpimpin. Pada sejak awal kemerdekaan Indonesia itu ada tiga aliran politik, yaitu aliran politik Islamik dan komunis. Di mana pada saat itu ketiga aliran ini berkuat. Jadi itulah tujuannya mengapa dalam hukum yaitu Undang-Undang 1945. Yang kedua tujuan yakni adanya di kerangka tujuan Apa hatiku Takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira pahlawanku. Tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Kami dari 21 TPI 2 IAIN Borneo mengucapkan
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. TBE 1 mantap, merdeka, merdeka. Sekali lagi TBE 3 mantap, merdeka, merdeka. Tidak akan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai. Jadi di situ polemik yang terjadi yaitu adanya perbedaan pendapat tentang penetapan hari lahir Pancasila. Ada yang mengatakan tanggal 1 Juni 1945 dan ada juga yang mengatakan 18 Agustus 1945. 29 Agustus. Kesejahteraan sosial, ketuhanan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya. Menulis apa, Ki? Ikan.